Luar biasa, inilah karomah hebat Kiai Asad yang bisa menggandakan diri di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Perjuangan Kiai Asad Syamsul Arifin dalam melawan para penjajah Indonesia sangatlah besar. Beliau adalah ulama dan pahlawan tangguh. Tidak sedikit pasukan penjajah Belanda dan Jepang yang ketakutan saat berhadapan dengan Kiai Asad. Ada sebuah kisah yang mengisyaratkan bahwa Kiai Haji Asad Syamsul Arifin memang bukanlah ulama sembarangan. Kisah itu terjadi pada saat Kiai Mujib atau teman Kiai Asad diajak Kiai Asad menghadiri 8 acara walimah haji yang berada di luar kota. Keduanya pun berangkat dari rumah sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Namun anehnya, Kiai Mujib baru merasakan keajaiban yang dialaminya setelah kembali ke Sukorejo. Dia kaget lantaran 8 lokasi acara walimah haji yang didatangi oleh Kiai Haji Asad ternyata hanya ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Padahal, perjalanan pulang pergi aja memerlukan waktu 2 jam, sementara mereka harus mengunjungi 8 kali acara yang tempatnya masing-masing sangat berjauhan. Ini belum lagi dihitung waktu Kiai Haji Asad memberi ceramah dan jamuan makan, yang tentu saja memakan waktu tidak sebentar. Ini sungguh ajaib. Mana mungkin perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam plus semua acara yang tempatnya saling berjauhan dan memakan waktu berjam-jam itu bisa dilakukan hanya dengan 2 jam saja. Kiai Mujib pun mengemukakan kebingungannya itu kepada sopir Kiai Asad yang bernama Haji Abdul Aziz. Iya, kenapa bisa begitu, katanya sambil berulang kali melihat jam tangannya untuk meyakinkan diri bahwa saat itu memang baru pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, seminggu kemudian, di Sukorejo Haji Aziz akhirnya memperoleh info mengenai keributan yang hampir saja terjadi di antar pemilik 8 acara walimah tersebut karena masing-masing ngotot didatangi Kiai pada saat yang bersamaan. Akhirnya, mereka sama-sama heran, sebab masing-masing mempunyai bukti berupa foto ketika Kiai berada di rumah-rumah mereka. Ini sungguh keajaiban dari Allah yang diberikan kepada Kiai Asad. Peristiwa seperti itu tampaknya juga pernah dialami sendiri oleh Kiai Haji Asad ketika muda. Dia heran, ada kiai yang menjadi imam sholat Jumat di 3 masjid dalam waktu yang bersamaan. Menurut kisah, Kiai Haji Asad bermakmum saat sholat Jumat di Masjid Besuki. Bupati Situbondo yang mendengar hal itu membantah dan sambil ngotot mengatakan bahwa Kiai Haji Asad hari itu mengimami sholat Jumat di Situbondo, bahkan sang bupati mengaku berdiri tepat di belakangnya. Penghulu Asem Bagus yang kebetulan mendengar pertikaian itu, malah menimpali bahwa Kiai Haji Asad menjadi imam masjid di daerahnya. Hal itu mengingatkan Kiai Haji Asad pada dawuh atau perintah Habib Hasan Musawa, bahwa Kiai Haji Asad telah mencapai makam fana fi az-zat, yaitu bisa menjadi 3 bahkan 10 dalam waktu bersamaan. Ilmu yang sama kelak akan dimiliki juga oleh Kiai Haji Asad. Kiai Asad Situbondo merupakan salah seorang ulama yang mempunyai keilmuan mumpuni. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin adalah nama lengkap beliau dan merupakan pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Banyak sekali kisah kewalian beliau yang diceritakan oleh para santrinya, teman dekatnya, atau bahkan orang lain yang belum pernah bertemu. Salah satu karomah yang beliau miliki adalah dapat melaksanakan sholat Jumat di tengah lautan lengkap dengan masjid dan jamaah yang berjumlah 41 orang. Dikisahkan, bahwa pernah ada seorang laki-laki mengikuti Kiai Asad di belakang punggung beliau. Namun, tiba-tiba setelah membuka mata, ternyata laki-laki tersebut dan Kiai Asad sudah berada di tengah lautan. Tiba-tiba dari dasar lautan perlahan muncul kubah masjid, lalu kemudian menjelma menjadi bangunan masjid yang sempurna. Laki-laki tersebut kemudian diajak sholat di dalam masjid tersebut. Pengakuan beliau, ada sekitar 41 orang di dalam masjid tersebut termasuk Kiai Asad dan dirinya. Dia mengingat bahwa hari itu adalah hari Jumat, maka dilaksanakanlah sholat Jumat berjamaah. Namun, betapa kagetnya laki-laki itu, di saat sholat selesai, maka menghilanglah semua orang di dalam masjid itu termasuk Kiai Asad. Laki-laki itu kebingungan, karena hanya dia sendirian, dan lebih mengagetkan lagi dia bukan berada di dalam masjid, namun di tengah lautan dengan beralaskan dedaunan yang mengapung. Kala itu banyak kapal laut yang melintas, namun seolah-olah tak melihat laki-laki tersebut. Hingga datanglah Jumat berikutnya, kejadian yang sama pun dilihatnya yaitu mulai muncul kubah masjid dari dasar laut, sampai bangunan masjid berdiri dengan sempurna.
Sesaat sebelum orang bermunculan, ternyata di masjid tersebut ada seorang tukang sapu masjid. Tukang sapu itu pun keheranan karena sosok laki-laki tersebut masih ada di dalam masjid itu, kemudian menanyakan alasan mengapa masih berada di dalam masjid ini. Laki-laki itu pun menjawab bahwa dia ditinggalkan oleh Kiai Asad selama 1 minggu, sesaat setelah salam sholat Jumat minggu kemarin. Kemudian tanpa banyak berbicara, tukang sapu tadi berkata kepada laki-laki itu bahwa ketika sholat selesai, yakni sesaat setelah salam, maka peluklah Kiai Asad. Dengan perasaan tidak khusyuk dalam sholat, laki-laki tadi dengan sengaja sholat di belakang Kiai Asad yang saat itu menjadi imam. Saat salam selesai, laki-laki tadi langsung memeluk Kiai Asad, namun betapa kagetnya dia, karena ketika memeluk, Kiai Asad langsung melemparkan laki-laki itu. Saat laki-laki tadi membuka mata, dia kaget bercampur syukur karena dia bangun tepat di sebelah utara bangunan pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang diasuh oleh Kiai Asad. Dia ingat betul bahwa saat membuka mata, ia berada di bawah pohon kelapa yang bercabang 9 di sebelah utara pesantren. Begitulah kisah kewalian Kiai Asad Situbondo atau Kiai Asad Syamsul Arifin, seorang yang taat dan soleh. Allah akan memberikan apapun kepada makhluknya, bila kita percaya dan taat kepada kehendak yang Allah berikan.